Oke, let's be real. Banyak di antara kalian yang ngeklik video ini karena satu alasan. Kalian nyari cuan. Atau mungkin kalian mikir nih, kripto kan cuma sekedar judi doang. Gak ada pastinya, it's only a bubble. Gue gak pernah nyalahin kalian yang nonton video ini. Karena 95% dari orang yang masuk ke dalam kripto itu cuma karena FOMO doang, karena greed doang, karena rakus saja. 95% itu mereka gak ngerti apa yang mereka beli. Kalau kalian nggak percaya, coba lihat aja berita yang satu ini. Kalau kalian mikir, kripto itu cuma mainan bocah doang, cuma angin-anginan doang. Terus kenapa BlackRock, salah satu perusahaan investing terbesar di dunia, itu masuk ke sini? Mereka masuk 10 triliun US dollar untuk main kripto. Dan mereka mati-matian masuknya. Terus, pernah mikir gak? Kenapa PayPal bikin infrastruktur blockchain? Nah, jawabannya bukan karena harganya. Bukan karena koinnya. Tapi karena teknologi di baliknya, teknologi blockchain. Dan kalau kalian gak ngerti teknologi ini, sorry to say, udah pasti uang kalian angus. Mau berapapun itu, pasti angus. Hari ini, gue bakal bedah engine-nya. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu akar permasalahannya. Seluruh sistem keuangan di dunia itu, semuanya sentralisasi. Bank, GoPay, Google Drive Flow, semua disimpan di satu pusat, satu server. Masalahnya di mana nih kalau satu server doang? Masalahnya itu single point of failure. Ingat gak BSI dulu? Itu kasusnya besar kan? Yang rugi banyak kan? Karena salah satu servernya aja. Satu server kena, jutaan nasabah gak bisa ngapa-ngapain. Sistemnya lumpuh total. Data lu at risk. Nah, blockchain ini tuh solusi dari masalah itu. Mereka tuh terdesentralisasi dan terdistribusi. Bayanginnya gini ya, uang kalian tuh nggak disimpan dalam satu bank aja, tapi disimpan di seluruh jutaan komputer di luar sana secara real time. Nah, komputer-komputer ini tuh kita sebut sebagai nodes. Jadi, kalau sampai ada hacker nih yang mau nyerang ambil bit dari rekening lu, mereka nggak bisa cuma bobol satu komputer aja. Mereka harus membobol jutaan komputer di luar sana. Dan secara matematikal, hal tersebut tuh mustahil dilakukan. Ini yang misahin Bitcoin sama bank sentral kita. Bank sentral punya satu titik kelemahan, yaitu sentralisasi. Sedangkan Bitcoin itu disimpan di jutaan bahkan miliaran komputer di luar sana. Dan ini adalah penyebab kenapa selama 15 tahun Bitcoin itu jalan. Mungkin kalian banyak yang ngomong Bitcoin banyak yang dihack. Bitcoin tuh nggak pernah dihack. Bitcoin gak bisa dihack. Yang dihack tuh exchange-nya. Kayak Indodax, Coinbase itu masih bisa dihack. Tapi secara jaringannya, secara kriptonya, Bitcoin nggak bisa dihack. Sulit untuk dihack, mustahil. Nah, terus kenapa dinamakan sebagai blockchain? Jawabannya simpel. Semua data transaksi lu, semua data-data yang lain, itu dikumpulkan dan ditaruh dalam sebuah blok. Dan saat blok itu penuh, udah memenuhi, kotak itu akan ditutup, disimpan dan digabungkan dengan kotak lainnya dengan rantai yang disebut sebagai chain. Sifat utamanya yang pertama itu immutable, nggak bisa diubah, nggak bisa diedit. Intinya saat ini semua data itu bisa dimanipulasi, laporan keuangan bisa diganti, data-data bisa diubah, sejarah bisa ditulis ulang sama pemenang. Tapi dalam blockchain itu nggak bisa. Code is the law. Sekalinya transaksi tercatat, itu akan selamanya ada dan nggak bisa dimanipulasi dan akan ada selamanya di sana transparan. Makanya banyak banget koruptor atau entitas-entitas di luar sana, oknum-oknum di luar sana yang takut sama teknologi yang satu ini. Karena datanya nggak bakal pernah bisa dihapus. Lo bisa lihat transaksi whales, lo bisa lihat semua transaksi teroris, semua yang bisa dilihat on-chain. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau nggak ada bank, nggak ada admin, siapa yang lakuin validasinya? Di sini ada yang namanya konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama dan ada dua jenis yang harus lo tahu. Proof of work dan proof of stake. Secara detail, proof of work dan proof of stake udah pernah gue jelasin di video sebelumnya. Cuma di sini yang kalian perlu tahu, ini tuh adalah sistem yang memvalidasi keamanan dalam sebuah blockchain. Proof of work paling banyak dipakai, paling terkenal dipakai itu di Bitcoin. Kalau proof of stake paling terkenal dipakai sama Ethereum. Tapi di sini gue nggak mau cuma jual mimpi doang. Kita realistis dulu nih. Teknologi itu masih baik, masih banyak yang harus dilakuin, masih banyak yang harus diperbaiki. Masalah utamanya adalah skalabilitas. Nah,
Coba lo lihat data yang satu ini deh. Bitcoin cuma bisa ngelakuin 7 transaksi per detik. Ethereum 15-30 per detiknya. Nah kalau Visa, dia tuh 65.000 per detik. Yang artinya apa? Jauh banget kan. Teknologi ini yang digadang-gadang masa depan masih bisa dibilang jauh di belakang teknologi saat ini. Kalau seluruh dunia pakai Bitcoin nih buat transaksi beli kopi, semuanya bakal melambat banget. Jaringannya juga bakal mahal banget. That's why developer lagi mati-matian bangun layer 2, sharing dan lain-lain. Kedua, regulasinya nih. Dulu narasi kripto itu liberal, anti pemerintah. Tapi let's be real aja. Saat ini semua kripto itu butuh pengamanan. Di Indonesia ada Bapepti, ada OJK. Di Amerika ada SEC dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya institusi-institusi besar berani masuk. Supaya harga makin naik. Supaya harga itu stabil. Tanpa aturan mining jelas, ini cuma bakal jadi lost case aja. Kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain, nggak akan ada yang mengamani semuanya, nggak akan ada yang bisa bantu kita. So, at the end of the day, kalian tuh harus bisa nggak ngeliat harganya doang. Nggak cuma ngeliat, oh harganya lagi naik, harga lagi turun. Tapi kalian juga harus ngerti teknologi di belakangnya. Kalian harus bisa lihat the bigger picture. Blockchain ini lagi nyelesain masalah fundamental, kepercayaan, trust. Zaman dulu kita percaya sama pemerintahan, kita percaya sama bank. Saat ini kita percaya dengan kode dan matematika. Kalau lu mau invest di kripto, pastikan lu tuh percaya sama masa depan dari teknologi ini. Kalian invest di teknologi itu bukan karena pengen kaya dalam sekejap. Bukan besok pengen kaya, gue invest sekarang. Pastiin kalau lu mau invest di teknologi ini, di kripto ini, bukan karena kalian pengen kaya dalam sekejap aja. Lu pengen kaya besok invest di kripto. Enggak, itu salah. Tapi lu invest karena lu percaya sama teknologinya. Sama masa depan yang dibawa sama teknologinya. Kan kalau paham teknologinya, secara otomatis lu akan percaya sama teknologinya. Lu akan all in ke teknologinya. Trust itu, keyakinan lu itu bakal datang sendirinya. Dan biasanya, cuan pasti akan ngikutin. Be smart, do your own research. Gue Albert, see you in the next video.